di dalam ruangan Zoom untuk berkumpul memuji dan menyembah Tuhan, dan kita meluangkan masa untuk mendengarkan firman Tuhan juga pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan sebentar nanti, saya ingin membawa kita di dalam pembacaan firman Tuhan, di mana terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam Mazmur 33 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan kita angkatkan lagu pujian, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Jemaat Tuhan katakan, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baik, minggu yang baik. Dan kita masih hidup pada hari ini berkat anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, seterusnya mari kita angkatkan lagu pujian Zaman Elia. Kita angkatkan lagu ini dengan penuh semangat. Lagu ini memangnya memberikan semangat. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada bersama kita. Mari kita angkatkan lagu ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita angkatkan lagu ini. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan suara kita kepada Tuhan. Sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ruangan penyembahan. Dan untuk lagu penyembahan kita yang pertama ini jemaat Tuhan. Kita angkatkan suara kita. Kita angkatkan hati kita. Di dalam kesatuan kita. Sebagai satu gereja, satu hati, satu pikiran. Haleluya. Mari angkatkan lagu ini. Satu suara. Bapa kami minta darimu, pulihkan negaraku. Satukan umatmu di negaraku Malaysia. Agar kemuliaan-Mu terpancar dari kami, supaya dunia melihat kami satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus. Satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sekaranglah waktunya jemaat Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu, untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gereja-Mu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus. Satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu, sempurnalah. Sempurnalah sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu. Satukan kami dalam kasih Yesus. Satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Terjadi sekarang ini di Malaysia. Terjadi sekarang ini. Terjadi sekarang ini di Malaysia. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah kesatuan daripada setiap kami Bapa. Kata-kata yang terdalam di dalam setiap hati jemaat Tuhan pada saat ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ruangan khotbah dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebentar nanti, mari kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan lagu penyembahan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Haleluya. Dengan sikap berdoa, tanpa melihat sesiapapun, haleluya, kita angkatkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, benar Tuhan, pada saat ini Bapa, kami sama-sama Tuhan bersekutu di dalam ruangan ibadah Zoom pada hari ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Haleluya. Tuhan tiada berubah. Dahulu,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami angkatkan. Haleluya, haleluya. Amin. Dan saya serahkan masa yang seterusnya kepada Pastor Billy yang akan membawa kita di dalam sabda firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pastor sudah hampir menyelesaikan cuti perkawinan ataupun cuti honeymoon, dan pagi ini Pastor sangat happy dapat melayani kalian semua, dan Pastor dapat lihat ada beberapa nama baru di sini ataupun orang yang baru mengikuti kita, yaitu Kanit Samantha dari Miri, adik ipar saya sendiri Vel dari Miri, dan tidak lupa juga Aunty Mujan dan Scholes ya, saudara kepada Elder Sam dan Sister Naida juga dari Sarawak. Kita alu-alukan kedatangan mereka, dan Brother John dan Brother Rio ya, mereka sudah ikut kita daripada minggu lalu. Selamat kembali dan beribadah bersama, dan saya juga sangat senang melihat Brother Jeffrey all the way dari Johor Bahru bersama dengan kita. Yes. So untuk semua yang hadir pada pagi ini, Pastor mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Alright, izinkan Pastor untuk share screen untuk kita lihat bersama pada pagi ini. Nah, bagi yang baru pertama kali mengikut sesi ibadah SIB Nilai, Pastor ingin share sedikit informasi sebelum kita mendalami firman Tuhan yang akan memperteguhkan, memperkuatkan, memperingatkan, malah memberkati kita pada pagi ini. Oke, Pastor ingin share sedikit info ya tentang khotbah di SIB Nilai. Alright, untuk bulan Februari kita bercakap tentang iman, untuk bulan Mac yang lalu kita bercakap tentang penjangkauan jiwa dan pemuridan, untuk bulan April kita bercakap tentang karya salib karena itu di perayaan Paskah. Di bulan Mei kita bercakap tentang bertumbuh dalam Kristus dan menyentuh tentang peranan Roh Kudus. Di bulan Jun kita bercakap tentang menjadi bejana dan menggunakan talenta melayani Tuhan. Di bulan Julai khotbah berkisar tentang membangun mezbah doa. Di bulan Ogos khotbah akan tertumpu kepada pemberian dan persepuluhan. Di bulan September yang lalu kita bercakap atau khotbah kita merefleksikan tentang gereja yang memberi impak. Dan di bulan Oktober ini ya, di bulan Oktober kita di minggu yang kedua bulan Oktober, khotbah kita akan merefleksikan tajuk besar ini, yaitu kesatuan dan kasih di kalangan jemaat. Dan nanti di bulan November kita akan bercakap atau khotbah akan merefleksi tentang kesyukuran, blessing in our life. And of course, kamu nampak di sini tiada bulan Desember, betul? Siapa ada nampak bulan Desember lambai tangan? Something is not right kalau ada orang nampak bulan Desember ya.
So khotbah kita di sepanjang bulan Desember nanti akan tertumpu hanya kepada satu perkara, yaitu tentang kelahiran dan tujuan kedatangan Kristus ke dunia ini. Because that is the month, ataupun kita akan dalam perjalanan menuju merayakan hari Christmas. Baiklah, kenapa pula pastor batuk-batuk ini ya? Maafkan saya. Oke, so sebelum kita memulakan khotbah kita pada pagi ini, mari pastor mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa ya. Kita tunduk kepala dan berdoa, pastor akan pimpin kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi ini kami berkesempatan untuk beribadah bersama sekalipun secara online. Kami tahu dan kami sedia maklum bahwa Roh-Mu ada bersama dengan kami, tidak kira di mana kami berada. Dan yang Engkau lihat adalah hati yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan yang Engkau lihat adalah orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang meluangkan masa untuk mencari Engkau dan untuk mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan melalui sesi khotbah seperti ini. Bapa, hamba hanya manusia biasa. Hamba mohon hikmah yang daripada Engkau, supaya hamba dapat memeteraikan firman Tuhan yang akan dikongsikan pagi ini, supaya ianya dapat difahami dengan jelas oleh jemaat-Mu. Dan hamba juga berdoa Roh-Mu memberi pengertian buat jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semua pada pagi ini dapat memahami serta mengaplikasikan apa yang Engkau sampaikan melalui sesi khotbah ini. Dan tidak seorang pun dalam keadaan sia-sia, semua akan diubah daripada akal budi sehingga sampai kepada perbuatan kami. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, seperti pastor katakan tadi, tema khotbah kita pada minggu ini akan merefleksi tema besar bulan ini. Dan tema khusus kita pada minggu ini adalah Kristus, dasar kasih dan kesatuan jemaat. Pastor ulang, tema khusus kita untuk minggu ini ialah Kristus, dasar kasih dan kesatuan jemaat. Dan ayat pembacaan kita atau teks rujukan kita pada pagi ini diambil daripada 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17, dan pastor ambil daripada terjemahan baru. Dan tidak perlu bimbang, seperti biasa, pastor sudah menyediakan ayat firman Tuhan itu di slide, dan yang perlu Anda lakukan adalah untuk melihat dan membacakannya bersama ya. Baiklah. Pastor akan membacakan ayat firman Tuhan ini daripada ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang pertama. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptiskan dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptiskan dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku juga yang membaptisnya. Kecuali mereka yang aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, jemaat Tuhan ya, jemaat Tuhan. Kita sedia maklum. Tiada gereja di dalam dunia ini, saya pastor ulang lagi. Tiada gereja yang di dalam dunia ini tidak ada perselisihan faham di antara
pemimpinnya atau di antara jemaatnya? Pastor ulang lagi. Kalau ada, kamu tunjukkan sama saya. Oke, tidak ada gereja di dalam dunia ini yang tidak ada perselisihan faham di antara pemimpinnya dan jemaat-jemaatnya. Ini adalah karena kita manusia berbeza, kita punya rasa berbeza, kita punya pendapat berbeza, kita punya kehendak yang berbeza. Therefore, di dalam banyak gereja yang pastor telah lawati, di dalam banyak gereja yang pastor telah ikut ibadah, dan di dalam banyak gereja yang pastor telah pergi praktikal, pastor sedia maklum memang ada tidak sependapat di antara pemimpin dan jemaat-jemaat. But does that mean tiada kesatuan? Tidak. Oke, kita boleh tidak sependapat dengan each other. But we do it with respect. Okay, we do it with respect. Dan pada masa yang sama, kita cuba untuk melihat mengapa si A punya pendapat begini, mengapa si B punya pendapat begini, mengapa si C punya pendapat begini. There will always be misunderstanding. There will always be different opinions and thoughts. There will always be different aims ataupun goals. But demi nama Kristus, kata Paulus, kita harus bersatu hati. So, sebelum kita belajar dengan lebih dalam lagi pada pagi ini, mari kita lihat sedikit latar belakang seperti biasa ya, bagi kamu yang sudah biasa dengan cara pastor berkhotbah. Kita bukan saja akan belajar dari segi teologi, dari firman Tuhan, doktrin, kita juga akan melihat konteks ataupun latar belakang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, sekalipun surat ini bernama 1 Korintus ya, namun ianya bukanlah surat yang pertama Paulus kirimkan kepada jemaat di sana berdasarkan ayat 1 Korintus pasal yang kelima ayat 9 ya, di mana ianya memberi bayangan bahwa Paulus pernah menulis kepada mereka sebelum ini untuk menegur, memperingatkan, melarang mereka melakukan hal-hal terlarang. Nah, kota Korintus terletak di sebuah dataran sempit dan memiliki pelabuhan di sebelah timur dan barat, di sebelah selatan Greece, ya, negara Greece pada hari ini. Kalau ada yang bertanya, Pastor, Korintus di mana? Oke, Korintus berada di dalam negara Greece pada hari ini ya. Paulus pernah mengunjungi jemaat Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil, lalu menjadi akrab dengan para jemaat di sana. Nah, selepas pemergian Paulus dari Korintus, dia mula mendengar tentang perpecahan, tentang perbalahan, tentang kemerosotan iman, serta salah laku yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Nah, selain itu, terjadi perselisihan faham antara jemaat yang ada di Korintus tentang siapa yang mereka ikuti. Paulus atau Apolos. Dalam ayat yang kita baca tadi ada nama lain seperti Kefas. Siapakah Paulus, siapakah Apolos, siapakah Kefas? Mereka ini adalah pendiri-pendiri gereja pada waktu itu. Mereka ini adalah para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tetapi orang-orang pada waktu itu pemikiran mereka sedikit in the box ya, in the box. Mereka pikir kalau ikut Paulus, mereka adalah pengikut Paulus. Mereka pikir kalau mereka ikut Apolos ataupun mereka dilayani oleh Apolos, mereka adalah pengikut Apolos. Kalau mereka dilayani oleh Kefas, mereka adalah pengikut Kefas. Dan oleh kerana mereka berfikiran demikian, apa yang diajar oleh tiga orang ini kepada mereka, mereka pikir itulah kebenaran sebenar. Tapi tanpa mereka sadar bahwa baik Paulus, baik Apolos, baik Kefas, mereka sedang memberitakan tentang satu nama saja, yaitu Yesus Kristus. Oke? So therefore, ada tercetus kekeliruan di antara jemaat pada waktu itu. Maka itu mereka berkata, oh saya ini pengikut Paulus. Ada satu pihak lagi bilang, oh saya ini pengikut Apolos. Oh saya ini pengikut Kefas. Maka itu kami buat hal ini begini. Maka itu kami buat hal ini begitu. Dan Paulus menegur. Kami bertiga ini, Paulus, Kefas, dan Apolos adalah hamba Kristus. Yang kami beritakan adalah Kristus. Oke, so nanti kita akan mulai ya mendalami tentang hal itu. Maka itu Paulus dalam pasal 1 ini bertindak memberi pencerahan, ya, dia memberi pencerahan dan amaran kepada mereka. Nah, baiklah, kita sudah mulai ya mendalami firman Tuhan pada pagi ini. We all strive to become a mature Christian. We must
know and understand the words of God. Okay? So apakah yang dapat kita pelajari daripada ayat 10 hingga ayat yang 11? Okay, Paulus yang pertama sekali mendesak jemaat di Korintus untuk bersatu dan saling mengasihi dengan kasih persaudaraan serta menegur perpecahan, perselisihan di antara mereka. Paulus mengkhususkan kasih persaudaraan itu. Beberapa minggu yang lalu ataupun bulan yang lalu, pastor ada berkhotbah tentang love ya, secara general. Ada 4 love dalam term Yunani ya, dalam term Yunani ada 4 love. Kalau dalam English love one word. Kalau di dalam bahasa Malaysia cinta atau kasih one word. But dalam bahasa Yunani ada 4 ya. Love itu terpecah kepada 4. Yang pertama sekali, okay, adalah agape. Ini adalah yang tertinggi di antara semua kasih. Okay, kasih agape, dia adalah tertinggi daripada semua kasih. Dia adalah kasih yang datang daripada syurga. Merefleksikan kasih yang daripada syurga. Kasih agape, yang pertama. Yang kedua adalah kasih filio. Kasih filio ini yang disebutkan oleh Paulus sekarang ini. Supaya kita semua dan mereka pada zaman dulu mengasihi satu sama dengan yang lain dengan kasih filio ini, kasih bersaudara. Yang ketiga adalah kasih apa? Storge, kasih antara adik-beradik. Oke, kasih storge, kata setengah orang sebutan dia, tapi setengah orang menyebutnya storge. Kasih storge ini adalah kasih siblings, kasih adik-beradik. Kegagalan kasih adik-beradik yang paling nyata kita dapat lihat di dalam Alkitab ialah kisah Yusuf dijual oleh adik-beradiknya. Itu adalah kegagalan kasih storge. Dan juga Daud. Boleh kita katakan Daud juga kegagalan kasih storge. Kenapa? Karena di dalam adik-beradik Daud semua yang diiktiraf adalah abang-abangnya. Betul? Kisah Daud? Daud tidak pernah diiktiraf. Apabila Samuel bertanya, manakah anakmu Isai? Dia tunjukkan semua yang baik-baik. Anak Daud yang terakhir itu, yang penggembala domba itu tidak diperkirakan. Dan adik-beradiknya memang tidak punya hubungan baik dengan dia. So, yang ketiga adalah kasih storge. Dan yang keempat, nah ini bagi yang sudah berkawin macam pastor lah. Oh, semen. Yang sudah berkawin macam Brother Sam lah. Oke? Okay? Yang keempat adalah kasih eros, ya. Pastor ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat pengantin baru kepada salah seorang MPG kita, ya, Sis Vinilen dan Brother Dom. Ya, kasih eros, ya, kasih eros. Nah, kasih eros ini adalah kasih suami istri. Oke, yang masih bercinta, yang mau bertunang, jangan try kasih eros, ya. Oke, hanya suami istri saja yang boleh try kasih eros. Kasih eros adalah kasih di antara suami istri. So, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus adalah untuk mempraktekkan kasih filio di antara mereka. Poin yang pertama. Dan yang kedua, dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, Paulus menerima maklumat daripada beberapa jemaat yang prihatin akan situasi yang sedang terjadi, di mana kesatuan antara jemaat sudah mulai terhakis dan kasih semakin pudar antara mereka. Siapakah pemberi maklumat ini? Keluarga Chloe. Mereka bukan orang jenis yang mau membawang ataupun mau bergosip tentang keburukan orang, tetapi mereka menyampaikan maklumat ini kepada Paulus supaya Paulus bertindak. Dan puji Tuhan, apabila keluarga Chloe ini bagi tahu Paulus di dalam jemaat Korintus sudah mulai ada perpecahan. Paulus, mereka berkata begitu. So Paulus dia mengambil tindakan. Dia mula approach jemaat di Korintus. Nah, keluarga Chloe ini sudah pasti punya hubungan yang sangat dekat dengan Paulus. Dan itu sebabnya Paulus mendengar mereka. Dan itu sebabnya Paulus menghargai mereka dan bertindak. Karena dia melihat keluarga Chloe ini adalah keluarga yang punya kasih, yang memperhatikan kesatuan jemaat di Korintus. Dan yang ketiga, yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, Paulus menggunakan kalimat seperti saya bilang tadi, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata Paulus.
supaya yang terlibat dalam perselisihan, perpecahan itu tidak menjadikan agenda, niat, kepahitan atau ketidakpuasan hati mereka lebih besar daripada kesatuan dan kasih dalam tubuh dan keluarga Kristus. Paulus berkata begitu. Dia menegur jemaat di Korintus demi nama Tuhan Yesus kita. Lower down your ego. Lower down your agenda. Lower down kau punya kepahitan. Lower down kau punya kisah silam. Lower it down demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata Paulus. Kalau kita pikir kalimat ini dengan lebih mendalam lagi jemaat Tuhan. When someone mengangkat agenda dia lebih tinggi, bila seorang itu mengangkat niat dia lebih tinggi, apabila seseorang itu mengangkat ketidakpuasan hatinya lebih tinggi, apabila seseorang itu mengangkat kepahitannya lebih tinggi daripada nama Tuhan Yesus kita, seperti apa yang Paulus kata, daripada kesatuan dan kasih yang sepatutnya ada di dalam gereja, orang itu sedang menyebar virus perpecahan. Dia sedang menyebar kebencian. Because Paulus berkata, for the sake of Christ Jesus, jangan sampai kita berpecah. Demi nama Tuhan Yesus kita, jangan sampai kita mulai punya masalah dan konflik di dalam gereja yang akan mengakibatkan kita membawa haluan masing-masing. Seperti khotbah Pastor Glenn minggu lepas. Di dalam sebuah keluarga, betul? Dia berkata, siapa masih ingat khotbah Pastor Glenn minggu lepas? Di dalam sebuah keluarga, kita berantakan. Ada keluarga yang di sini, kalau ada orang yang beribadah bersama dengan kita pada pagi ini, kalau ada yang berani, kasih angkat tangan. Boleh bagi tahu saya, pastor kamu, bahwa di dalam keluarga kamu tidak pernah kamu ada misunderstanding, tidak pernah kamu bergaduh, bertengkar, sila lambaikan tangan. You see, ini adalah hakikat kehidupan, reality kehidupan setiap keluarga dalam dunia ini. Pasti pernah ada misunderstanding. Setiap keluarga di dalam dunia ini pasti ada konflik, pasti ada tidak puas hati. But we stick as a family. We learn to accept one another. We learn to forgive one another. Nah, ini adalah keluarga kita, blood family. But in Christ, we are a bigger family. The same principle. Walaupun ada perselisihan faham di antara kita dengan jemaat yang lain, walaupun ada perselisihan faham di antara kita dengan pemimpin-pemimpin yang lain, we learn to forgive. We learn to accept, we learn to understand. Kita coba untuk memahami. Kita pelihara kesatuan itu. Kita lakukannya dengan kasih. Saya punya mentor pernah berkata begini kepada saya, ya. Billy, dia kata, saya juga punya klik. Okay? Saya juga berada di kalangan orang-orang yang punya dokter di hadapan nama mereka, dokter teologi lah. Oke, saya juga terlibat dengan orang-orang yang memimpin denominasi, yang memimpin mega church, yang punya international ministry. Sometimes kata dia, sometimes tidak bersetuju dengan mereka. Sometimes tidak berkenan dengan cara mereka. But whenever I voice out ketidaksetujuan saya itu, I do it with love, kata dia. So ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kesatuan di antara kita. I learn the truth about that, and that is what I've been practicing all this while. Dan saya dorong kita semua untuk lakukan begitu. We are free to disagree, but disagree with respect, disagree with love. Try to understand. Okay, we are living in a very, kata orang, dunia yang majmuk, daripada latar belakang yang berbeza. Ya, talking about latar belakang yang berbeza. Pastor Glenn ada sebut itu minggu lepas. Kita semua tidak sama level. Kita semua tidak sama hidup kita. Kita semua tidak sama tanggung jawab kita. We are different person out there. But when it comes to one family, we try untuk menjadi satu. Ataupun untuk hidup bersama, dan itu termasuk di dalam gereja juga.
Nah, apa yang dapat kita pelajari pula daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Alright? Yang pertama sekali, Rasul Paulus menunjukkan sumber pembatahan ini. Oke? Dia menunjukkan sumber masalah yang terjadi di Korintus pada waktu itu. Nah, pada dasarnya yang menjadi penyebab atau punca adalah kesombongan mereka. Dan hal ini yang membuatkan mereka terpecah belah. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, itu disebutkan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Nah, waktu saya kawin minggu lalu ya, bagi mereka yang ada ikut perkawinan saya minggu lalu, Pastor Sebastian di dalam khotbah dia ada berkata, to become one. When two person with the same ego live in the same house, tidak lama itu rumah berpecah, tidak lama itu rumah roboh. Kerana dua orang itu punya keangkuhan. But these two must learn to become one. Dan oleh karena demikian, ego dan keangkuhan ini harus direndahkan. Sama juga konsepnya, ataupun sama juga prinsipalnya di dalam keluarga kita dan di dalam keluarga Kristus, yaitu di dalam persekutuan dan gereja. Nah, jemaat di Korintus berselisihan faham. Nah, pastor kamu sudah tersyasyul. Okay? Jemaat di Korintus, mereka berselisihan faham mengenai pelayanan rohani mereka. Begitu juga tentang peranan bapa rohani mereka. Itu yang terjadi di gereja Korintus. Nah, pastor pernah lihat di luar sana, bukan di gereja kita, di luar sana, di sana itu, oke, jauh lah itu. Kalau pastor bilang di sana itu jauh lah itu, oke, pastor pernah lihat dan dengar. Apabila orang datang ke gereja, mereka sedang berbincang tentang sesuatu, mereka mula bilang begini, oh kalau di tempat kerja saya begini kami buat. Oh, dan satu orang akan jawab, kalau di tempat kerja saya begini kami buat. Kalau lalasa mereka mengagungkan semua pengalaman sekuler mereka yang di luar. Mereka tidak menumpukan kepada apa yang mereka mau achieve. Dan akhirnya apabila semua menyatakan mereka punya pengalaman, nampak mereka sedang membandingkan dan ataupun membuatkan comparison. Akhirnya comparison ini yang diangkat lebih tinggi daripada tujuan mereka duduk di meja, dan akhirnya apabila itu terjadi, mereka mulai split, mereka mulai berpecah. Mereka kata mereka tidak sehaluan lagi, mereka kata mereka tidak sebisi lagi dan sebagainya. Dan akhirnya gereja itu pecah. Jujur, pastor pernah nampak depan mata pastor sendiri. Oke, tidak jauh Oke, pastor cakap benda betul punya. Oke. So, inilah yang terjadi apabila ego dan kesombongan itu mulai dimainkan, diapi-apikan. So, itu sebabnya Paulus berkata tadi, demi nama Kristus, peliharalah kesatuan dan lakukan itu dengan kasih. Dan yang kedua, yang dapat kita pelajari daripada petikan ini, Paulus turut menegaskan bahwa Yesus Kristus yang benar, yang harus diikuti, yang harus disanjungi, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan, yang harus diakui sebagai penebus, juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, dan bukan figur yang melayaninya, hambanya, atau bejananya. Oke? Hari ini banyak orang Kristen apabila nampak nama besar, sanggup terbang dari Sarawak pergi ke Stadium Negara gara-gara mau melihat figur besar ini. Dan mereka beranggapan bahwa figur besar ini yang berkuasa. Pastor tegur terus. Pastor tidak takut. Pastor tegur terus. Figur besar ke kecil yang bekerja di dalam mereka adalah siapa? Tuhan. Dari Malaysia kah, dari Indonesia kah, daripada Amerika kah, figur besar atau kecil ini yang bekerja di dalam mereka adalah Tuhan. Nah, sekarang orang sudah mulai miracle seeker, kata mereka, miracle seeker, mencari nama-nama besar. Dan apabila tidak bersetuju dengan nama-nama besar ini, oke, mereka mulai berantakan. Ini terjadi hari ini, mereka berantakan. Oh, aliran ini, aliran itu, aliran ini, aliran itu. Yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Itu yang Paulus sedang katakan. We follow Jesus Christ. We seek the truth yang Yesus Kristus sampaikan.
Nah, itu yang dapat kita pelajari ya daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Dan kita beralih kepada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Paulus turut menjelaskan bahwa dia telah membaptiskan, ya, dia telah membaptiskan seorang dua, namun dia tidak membaptiskan mereka dalam namanya, namun sesuai perintah Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. You see, ketika saya membaptiskan Brother Vincent 2 atau 3 minggu yang lalu, saya tidak membaptiskan dia di dalam nama Billy Quick. Engkau dibaptiskan. Tidak. Sama seperti apa yang Paulus katakan. Dia tidak membaptiskan mereka di dalam namanya. Namun Paulus melakukan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka itu nanti Sis Liana kita yang ada pada pagi ini, dia punya satu kelas yang terakhir sebelum dia dibaptiskan. Apabila pastor nanti membaptiskan Sis Liana, pastor akan berkata, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ikut apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Yesus perintahkan. Ini adalah ajaran yang sehat. Ini adalah ajaran yang biblikal. Pastor tidak berani mengajar kamu hal-hal yang tidak datangnya daripada Alkitab. Nah, kita ikut apa yang ada Alkitab bilang, ya. Dan perhatikan dengan sejelas-jelasnya poin yang kedua. Paulus tidak mahu, Paulus tidak mahu mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Itu yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Dia tidak berani pun berkata, jikalau bukan karena saya, pelayanan di Korintus, Filipi, Roma, Galatia, Kolose, Efesus pasti terpadam dan terkubur, terhenti. Karena Paulus tahu semua pelayanan atau gereja adalah inisiatif Allah untuk kemuliaannya. Paulus sadar bahwa dia hanya bejana alat yang dipakai Tuhan, dan dia tahu, dia juga tidak mahu jemaat fikir ianya adalah tentang kehebatan dirinya ataupun Apolos. Apa yang dapat kita pelajari daripada poin yang kedua ini? Kita selalu dengar di luar sana, ya, di luar sana kita selalu dengar, kalau bukan saya pelayanan itu memang mati. Wow. Kalau bukan saya, gereja itu memang sudah tutup. Wow. Kita harus tahu apa yang Alkitab katakan jemaat Tuhan, ya. Yang memberi pertumbuhan kepada sebuah gereja dan pelayanan adalah Allah sendiri. Kita ini adalah bejananya Tuhan. Kita ini adalah bejananya Tuhan. Kita Tuhan hantar pergi satu tempat untuk dipakainya. Cukup waktu kita di tempat itu, Tuhan akan pindah kita ke tempat lain dan bermulalah satu pelayanan kita yang baru. Pastor tidak tahu berapa lama pastor akan berada di SIB Nilai. Betul? Selagi Tuhan pakai pastor di sini, selagi pastor nampak ada pertumbuhan, ada hasil dan ada buah pelayanan pastor di sini, pastor akan kekal. Dan sesungguhnya semuanya terserah pada Tuhan. Begitu juga dengan para MPG. Betul? Kita sudah lihat ada di antara para MPG kita datang belajar di sini. Selepas itu Tuhan punya rencana yang lain kepada mereka. Tuhan bawa mereka pulang ke tempat mereka. Dan Tuhan buka pelayanan di tempat mereka. Di mana saja Tuhan tetapkan mereka berada. Dan Tuhan akan hantar gantinya. Betul? Nah, ini yang harus kita paham di dalam sebuah gereja. Kita punya waktu yang Tuhan rencanakan. Kita semua adalah bejana yang Tuhan pakai sesuai dengan plannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. It was never about us. We are just His vessel, His tool, according to His plan. Maka itu apabila pastor dengar ada orang kata, jikalau bukan karena saya, jikalau pastor diam. Dalam hati pastor berkata, alangkah baik kalau kau faham apa yang Alkitab katakan, ya. So elakkan untuk berkata demikian, karena bagi orang Kristen yang matang, mereka akan tersenyum atau tersengih mendengar orang yang berkata demikian. Jikalau bukan saya, jikalau itu sepertinya mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Jadi itu sebenarnya mengambil kredit untuk diri kita. So sepatutnya kita kata, oh we give thanks, syukur, syukur, and syukur, ya. So apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-17? Nah, dalam ayat terakhir ini,
harus menjadi peringatan kepada semua kita bahwa bukan kata-kata yang berbunga-bunga, oke? Frasa-frasa yang teologi atau bahasa-bahasa dalam yang diperlukan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, namun kebenaran Injil itu sendiri dengan cara dan bahasa yang sesederhananya. Nah, ada penginjil, ada pengkhotbah. Mereka berkhotbah dengan sangat dalam, banyak terms-terms teologi yang mereka pakai, banyak bahasa-bahasa Yunani yang mereka sebut. Tetapi jemaat yang mendengar dan melihat seperti ini, apa yang dia katakan itu? Itu yang Paulus berkata, bukan dengan hikmat kepandaian manusia, bukan dengan kata-kata yang sangat besar, diperlukan untuk seseorang itu memahami tentang kebenaran Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi lakukan ianya dengan semudah mungkin. Kalau saya lihat balik kedatangan penginjil ke Sarawak dan Sabah suatu waktu dulu ya. Siapa tahu nama 3 orang penginjil SIB ya, bagi orang SIB siapa tahu? Oke. Frank Tolley, Hudson Sudwell, dan siapa lagi satu? Frank Davidson ya, Kerry Tolley, Hudson Sudwell, dan satu tadi saya sudah sebut nama dia. Aduh, oke. Frank Davidson, Hudson Sudwell, Kerry Tolley. Tengok 3 orang penginjil ini bila mereka datang dari Australia, datang ke Sabah, ke Sarawak, mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa yang besar. Mereka bercakap dengan datuk nenek kita, ya orang Sabah Sarawak. Mereka bercakap dengan datuk nenek kita dengan bahasa yang sederhana. Mereka mengajar Injil itu dengan bahasa sederhana sehingga datuk nenek kita dapat memahami siapa itu Yesus Kristus dan apakah itu Injil. Dan kita semua ini adalah hasil daripada pelayanan 3 orang itu. You see, it is God that works in them, through them. Bukan kehebatan mereka. Mereka cuma perlu datang. Dan kalau kamu tahu kisah tentang 3 penginjil ini dan bagaimana hidup mereka berakhir, kamu akan sedia maklum bahwa mereka punya fasa yang Tuhan tentukan. Nah, kita beralih kepada poin yang kedua. Paulus mengajar kita pada hari ini untuk mengutamakan agenda Tuhan dan bukan agenda manusia atau diri sendiri ya. Dalam kekristenan pasti ada banyak pandangan, pendapat, amalan, tradisi. Namun semua itu tidak terlebih besar daripada kebenaran Allah melalui Injil yang telah diberitakan sejak beribu tahun lalu. Tidak ada ya pandangan, pendapat, amalan atau tradisi yang lebih besar daripada Injil itu sendiri. Baiklah, kita beralih kepada poin penting. Big question seperti biasa. Mengapa Kristus perlu menjadi dasar kasih dan kesatuan jemaat? Okay, you may be asking, mengapa ya? Mengapa Kristus perlu menjadi dasar ya? Kasih dan kesatuan jemaat. Okay, now kita akan lihat bersama ya. Yang pertama sekali, Yesus adalah tujuan. Yesus adalah tujuan sebuah persekutuan itu. Dia juga adalah dasar kepada sebuah persekutuan itu dan dia juga adalah kepala atau ketua sebuah persekutuan itu. Bukan Pastor Billy, bukan MPG ketua, tetapi Yesus Kristus adalah ketua kepala sebuah gereja itu. We all must remember that. Bukan kamu jemaat, bukan MPG saja. Even me, myself, as a pastor, I must always remember that God atau Yesus adalah kepala sebuah gereja itu. By the time saya lupa akan hal itu, saya akan memimpin gereja itu dengan kepandaian saya. Kalau saya mulai lupa itu, saya akan mulai memimpin gereja itu menurut agenda saya. Kalau saya lupa bahwa Yesus adalah kepala ataupun ketua sebuah gereja itu, saya mulai akan melakukan hal yang saya suka menurut diri saya tanpa ingat siapa kepala dan ketuanya. Maka itu setiap kamu yang melayani, saya pastor ingatkan ya, setiap kamu yang melayani di dalam gereja SIB Nilai, ketua kamu bukan Pastor Billy ya, ketua kamu adalah Yesus Kristus. Setiap jemaat yang ada di dalam
SIB Nilai, Pastor mau ingatkan kalian semua. Ketua kamu atau saya, kita semua adalah Yesus Kristus. Pastor ada di sini, MPG ada di sini hanya sebagai bejana yang dipercayakan dan diamanatkan untuk mengelola gereja ini. Tetapi ketua yang sebenarnya, kepala yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, tanpa Yesus Kristus sebagai tujuan, sebagai dasar, sebagai kepala ketua, sebuah persekutuan itu dengan sangat mudah sebuah persekutuan itu menjadi serangan sasaran kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan, menyesatkan, menyalahgunakan serta memanipulasi semua yang ada di dalam persekutuan itu. When we have Jesus as the head of the church, we are protected from the evil attacks. Okay? Tetapi tanpa Yesus menjadi ketua, kita sangat terdedah. We are very vulnerable. Kita sangat terdedah. Maka itu sebuah gereja itu ketuanya harus menjadi Yesus. Dasarnya harus Yesus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, a church must be Christ-centered. Okay? Atau dalam bahasa teologinya, Christocentric. Sebuah gereja itu harus Christocentric. Okay? Yesus yang harus menjadi yang terutama. Okay? Nah, yang ketiga, jika Yesus tidak menjadi dasar kasih dan kesatuan jemaat, manusia akan mulai bersandar pada hikmat, pada perasaan dan pengalaman sendiri, dan itu sangat bahaya. Oke, kalau Yesus tidak menjadi dasar kasih, kalau kasih itu dari diri kita sendiri, kalau hikmat itu dari kita sendiri, ataupun kalau pengalaman itu menurut pengalaman kita sendiri, kalau tiada Yesus dalam gambaran besar, kita akan dengan sangat mudah menjadi tiga hal. Pastor ulang, kita akan sangat mudah menjadi tiga hal. First, kita akan sangat mudah menjadi bitter. Okay, bitter ya, bitter. Okay, kepahitan. Nomor dua, kita akan sangat mudah menjadi sensitive, very very sensitive. Okay, dan yang ketiga, kita cenderung akan emosi dengan lebih. But kalau Yesus menjadi dasar kasih kita, kalau Yesus menjadi dasar kesatuan kita, apabila orang menyinggung kita, apabila kita berselisihan faham, kita boleh memaafkan, kita boleh relate, dan kita boleh still mingle bersama. Dan kita boleh tegur dengan kasih. Oke? Kalau ada orang bercakap dengan pastor bahwa menegur itu bukan kasih, pastor bangkah. Ada ayat bangkah. Oke, pastor bantah. Oke, sorry. Patut tidak betul bunyi ayatnya. Oke, kalau ada orang berkata menegur itu bukan kasih, pastor bantah sehabis-habisnya. Mak bapak kita menegur kita karena kasih, betul? Kita menegur pasangan kita karena kasih. Cikgu di sekolah menegur kita supaya kita jangan nakal dan buat hal-hal bodoh karena kasih. Pastor-pastor, pemimpin-pemimpin, jemaat sama jemaat menegur satu sama yang lain karena kasih. Itu sepatutnya. Dan Alkitab kita juga menegur kita karena kasih. Supaya kita tidak hidup di dalam kesia-siaan. It's all about love. Kita tegur dengan kasih, ya. Nah, kita lihat apa kata Yesus, ya. Kita lihat apa kata Yesus tentang mengasihi dan menjaga kesatuan. Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Dan kesimpulan adalah Yesus mahu kita mengasihi satu sama dengan yang lain seperti dirinya telah mengasihi kita. Sehingga dia sanggup tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, sekalipun Yesus seperti bercakap tentang kasih filio di situ, namun kasihnya terhadap kita adalah kasih Bapa terhadap kita, namun kasihnya terhadap kita dan kasih Bapa terhadap kita adalah kasih agape yang tiada tolok
tandingnya. Oleh yang demikian, kasihilah sesama kita sama seperti Kristus dan Bapa mengasihi kita, dan perintah di atas adalah salah satu daripada hukum Kristus juga. Kasih itulah yang mengekalkan kesatuan. Kalau pastor simpulkan khotbah pada pagi ini, semudah itu saja. Kasihlah yang mengekalkan kesatuan. Nah, kita lihat lagi apa kata Yesus ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Oke, mereka itu adalah murid-muridnya, kontekstual ya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Kesimpulan daripada ayat ini, Yesus tidak mengharapkan hanya murid-muridnya saja yang bersatu. Malah semua yang mengakui diri mereka adalah pengikut Yesus Kristus. Itu termasuk kita pada hari ini. Yesus memberikan contoh dalam doanya dan mengharapkan kita semua paham sesuai bimbingan Roh Kudus bahwa kesatuan itu adalah sifat atau nature-nya Tuhan. Sedangkan ya, Tritunggal itu pun merujuk kepada kesatuan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Mereka tidak terpisah. Satu kepribadian. Tiga kepribadian dalam kita masih online? Boleh saya nampak thumbs up? Alright. Sorry, pastor tengok kamu tidak bergoyang. Oke, kita lihat di dalam sistem ketuhanan kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka bersatu. Hal yang sama diharapkan oleh Yesus dan diajarkan kepada kita pada hari ini. Bahwa kita sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, harus bersatu dan bukan berpecah. Ini jemaat Tuhan yang harus kita pegang dan kita ingat. Nah, kita sudah sampai ke aplikasi khotbah kita. Above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Ini untuk kita semua. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Maka itu kalau kita melayani jemaat Tuhan, melayani dengan kasih. Jangan melayani kerana nama kita ada dalam list itu. Still I remind us all, yang kita layani adalah Tuhan, Dia lihat. Dan yang merasa pelayanan kita itu adalah jemaat. Okay, that's why pastor selalu bilang, apabila kamu melayani sungguh-sungguh. Jangan buat karena kamu takut dengan pastor, yang buat karena kamu takut dengan MDG. Tetapi karena kepala gereja kita adalah Tuhan sendiri. So when you serve God, serve Him dengan sesungguhnya. Dan layanilah dengan kasih. Kalau kita menegur, let's say kita menegur rekan-rekan kita, kita sebagai orang Kristen adalah tanggung jawab kita untuk menegur, mendorong satu sama dengan yang lain. Itu adalah Alkitabiah. Jangan dengar pendapat sekuler, jangan dengar pendapat mereka yang suka membawang. Itu bukan kebenaran. Itu kebenaran mereka. Itu bukan kebenaran Alkitab. Selagi-lagi nama kita orang Kristen, ini adalah kebenaran yang kita pegang. Alkitab bilang, selagi kita ini orang Kristen, dorong satu sama dengan yang lain, tegur satu sama dengan yang lain, dengan kasih. Dengan kasih. Dan peliharalah kesatuan di antara kita, supaya kita terus bertumbuh, supaya kita terus menjadi matang.
Dan paling penting, hari ini banyak orang Kristen tidak selidiki diri. Dia punya faith sama macam 5 tahun lalu. Berapa Injil pun dia tidak tahu. This is the problem. Pastor terus memberi teguran dan mendorong kita dengan kasih. Kita harus menjadi orang Kristen yang meningkat pengetahuan kita, yang meningkat spiritual kita from time to time. Di sini buah kita nampak, di sini hasil kita itu nampak. Alright? Dan lakukan itu semua di dalam kasih. Dorong satu sama dengan yang lain dalam kasih, tegur satu sama dengan yang lain dalam kasih. Disagree antara satu sama dengan yang lain dalam kasih. Tak salah untuk disagree, tapi lakukan dengan hormat dan dalam kasih. Dan kesimpulan khotbah kita pada pagi ini, ya, kita telah lihat, pelajari dan dalami mengapa Kristus harus menjadi dasar kasih dan kesatuan dalam jemaat sebuah persekutuan atau gereja. Ketika Yesus dalam pelayanannya di bumi kira-kira 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya juga berselisihan paham, you see? Dan bertengkar. 3 kali murid-murid Yesus bertengkar tentang who's the greatest. Siapa terhebat di antara mereka? Ada 12 orang murid Yesus. Semua bertengkar who will be sitting on the left and right. Sit bila Yesus menjadi raja, you see? Itu saya bilang apabila kita kembali kepada Alkitab, kita akan nampak murid-murid Yesus pun orang yang masih manusia, mereka pun ada perselisihan, tapi bagaimana Yesus approach mereka kita akan belajar. Oke? Nah, namun lihat dan belajarlah bagaimana Yesus menangani hal itu. Dia mendekati mereka, kemudian menegur mereka dan mengajar mereka. Oke? Sesiapa yang tidak senang diajar atau ditegur punya ego dan kesombongan. Ini yang di tiap kali waktu kami di dalam seminari dulu, tanya Carol, oke? Carol istri saya, tanya dia, waktu kami di dalam seminari dulu, baik waktu pastor buat bachelor, sampai pastor buat master, cikgu-cikgu kami, dokter-dokter itu semua, mereka berkata, mana-mana orang Kristen yang tidak dapat ditegur, mana-mana orang Kristen yang tidak dapat dinasihatkan, dia punya masalah ego dan kesombongan. Karena Alkitab ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Coba kamu catat sekarang ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata bahwa Alkitab ini bertujuan untuk memperingatkan kita, bertujuan untuk mengajar kita, bertujuan untuk membetul kelakuan kita. Inilah tujuan Alkitab. Dan pastor tidak takut untuk mengatakan itu sebabnya Alkitab ini takut dibaca. Susah dibaca oleh ramai orang. Karena mereka tersinggung dengan apa yang ada dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita mau kehidupan kita berubah, baca Alkitab, dalami Alkitab. Nescaya hidup kita akan berubah. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang alang-alang, tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang betul-betul berbuah, yang dihormati oleh orang. You see? Apabila kita melihat orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dia berubah, kita akan, wow, why? How can that happen to him? Why does that doesn't happen to me? This is the answer. Read the Bible. Read your Bible. Alright. Dan tidak ada gereja yang tidak menegur, kata Pastor Glenn minggu lepas. Saya sangat setuju dengan dia. Tidak ada gereja yang tidak menegur. Tidak ada gereja yang tidak mengajar. Ataupun tidak ada gereja yang tidak memperingatkan jemaat mereka. Jika si pengkhotbah itu atau jika si pembicara itu setia kepada Alkitab dan firman Tuhan. Pada zaman Yesus, para rasul dan kita pada hari ini, pasti ada perselisihan faham. Sedangkan dalam keluarga kita pun ada perselisihan faham. Sedangkan antara husband and wife pun ada perselisihan faham. Sedangkan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak pun ada perselisihan faham. Tetapi hadapi dengan kasih Kristus. Dan ingatlah kesatuan kita di dalamnya. Tuhan memberkati semua pada pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala dan pastor pimpin kita. Bapa, kami telah selesai mendengar sabda firman-Mu. Hamba mohon Roh Kudus-Mu mulai memeteraikan dan memberi pengertian kepada jemaat-Mu sehingga mereka dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan. Dan firman-Mu pada pagi ini akan mengubah perspektif, memperbaharui akal budi dan hati, sehingga hidup mulai ditransformasi sedikit demi sedikit.
yang pasti berhasil dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan saban hari kami akan menjadi orang Kristen yang matang dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk line connection yang berjalan dengan lancar dari awal sehingga ke saat ini. Dan masa seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu seterusnya saya serahkan kepada Sis Ivy yang akan menyampaikan info gereja. Silakan. Thank you, Pastor. Shalom semua. Saya yakin kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor sebentar tadi. Sebelum saya share info gereja, mari saya ajak kita untuk memberi persembahan kasih dan persepuluhan terlebih dahulu. Kita kembalikan yang sememangnya milik Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja Tuhan. Anda boleh transfer ataupun bank in ke akaun yang tertera di skrin Anda sekarang. Oke, masuk ke ruangan info gereja. Kita ada 5 info gereja untuk minggu ini. Yang pertama, setiap hari Rabu jam 8.30 malam kita akan adakan persekutuan doa melalui Zoom. Link akan diberikan pada hari tersebutlah nanti. Second, ibadah gereja kita secara fizikal akan diadakan pada minggu pertama November nanti. Ibadah akan diadakan secara online dan juga fizikal. Ketiga, petang ini aktiviti sukan gereja kita ialah bermain badminton di Nilai Sport House. Boleh hubungi Sis Viniland untuk info yang lebih lanjut. Yang keempat, Pastor akan memulakan tugas pada 12 Oktober ini. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastor, sila maklum. Boleh hubungi pastor setiap hari tersebutlah. Yang kelima, jemaat gereja sangat-sangat dialukan untuk mempelawa ataupun membawa kawan-kawan beribadah secara fizikal gereja dengan syarat sudah memenuhi ataupun mendapat 2 dos vaksin dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sekian untuk info gereja minggu ini. Thank you. Dan saya akan serahkan masa yang seterusnya kepada Sis Carol. Baik, terima kasih di atas info gereja daripada Sis Ivy sebentar tadi. Dan untuk waktu yang seterusnya kita akan masuk kepada doa penutupan dan pemberkatan. Oke, Pastor, saya serahkan kepada kamu seterusnya untuk doa penutupan dan pemberkatannya. Persilakan. Alright, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan pastor akan doa memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, kami telah sampai pun ke penghujung ibadah kami pada pagi ini. Kami bersyukur buat connection yang telah berjalan dengan baik dan berterima kasih juga buat kehadiran jemaat yang setia mencari wajah-Mu, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Begitu juga kami telah mendengar daripada sabda firman-Mu. Dan pada saat ini hamba berdoa buat semua yang ada pada pagi ini yang telah mengikuti link Zoom ibadah kami pada pagi ini, agar Engkau terus menjaga, memelihara, memperhatikan mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka dengan cara-Mu yang tersendiri Bapa di hari-hari yang mendatang. Hamba berdoa khusus pada saat ini buat Elder Sam dan Sis Senaida yang akan
pergi melakukan COVID test, swab test petang ini. Tuhan, Engkau beserta dengan mereka keluar masuk dari rumah sampai ke tempat mereka swab test, dan sehingga mereka pulang bawa mereka dengan selamatnya. Dan Tuhan, kami mohon pemulihan yang berterusan daripada Engkau. Anti yang sedang antisem dan seneda yang sedang positif, Tuhan, Engkau pulihkan dia. Seperti jemaat-jemaat kami yang lain yang telah Engkau pulihkan daripada COVID-19 sebelum ini, kami mohon Engkau melakukan mukjizat yang sama, dan di akhir daripada mukjizat yang terjadi, nama Engkau akan dipermuliakan, kesaksian akan dinyatakan tentang betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah. Dan kami berdoa juga buat jemaat kami yang sedang sakit pada saat ini, di mana saja mereka berada, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Tuhan, Engkau lebih tahu. Maka itu kami mendoakan, jika ada yang sedang sakit, tidak kira apa sakit penyakit mereka, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Jemaat kami yang sedang di dalam usaha mencari kerja, jemaat kami yang sedang dalam usaha melebarkan pekerjaan, yang membuat online business, yang turun kerja ke kilang, yang sedang working from home. Tuhan, Engkau pelihara mereka ketika mereka bekerja. Engkau perluaskan daerah-daerah ladang-ladang mereka. Engkau berkati mereka dengan lebih lagi, Tuhan, sehingga mereka berkecukupan dan sehingga mereka faham dan mampu memberi kembali kepadamu Bapa, dan sadar bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Ada saja cara-cara Engkau membuka pintu berkat untuk mereka, supaya mereka dapat meneruskan keberlangsungan hidup mereka. Jemaat kami yang sedang di dalam kesedihan saat ini, yang telah kehilangan ahli keluarga, yang telah kehilangan orang tersayang, dan juga yang sedang di dalam depresi, tekanan, dan sebagainya. Tuhan, kami tidak tahu jemaat kami berada di merata tempat. Namun kami percaya Roh-Mu Tuhan dapat hadir dan melayani mereka di mana saja mereka berada. Kami mohon agar damai sejahtera Tuhan diberikan kepada mereka, dan agar mereka akan sentiasa ingat bahwa ada Tuhan yang sentiasa akan menghulurkan tangannya ketika mereka berdoa, memanggil dan berseru kepadanya. Jemaat yang ada pada pagi ini, saya minta kamu untuk mengangkat tanganmu semua. Angkat tangan kalian semua jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah, berjalanlah di dalam penyertaan Allah Bapa. Hiduplah dan berjalanlah di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Hiduplah dan berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadilah terang dan garam di mana saja kamu berada. Dan nyatakanlah perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kamu, sehingga orang di sekitar kamu melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kamu. Doa ini semua kami minta dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.